Kawan pajak sudah punya usaha, sudah terdaftar sebagai PKP, atau mungkin baru saja mau mendaftarkan diri sebagai PKP. Lalu sekarang kebingungan mengenai kewajiban pajak apa saja yang harus diselesaikan ketika berstatus PKP atau pengusaha kena pajak. Selamat datang di Bola Sima Bijak, Bicara Pajak, episode keempat mengenai kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Halo kawan pajak, selamat datang di Bola Sima Bijak, Bicara Pajak episode yang keempat. Saya Miranti Anzelia, tim penyuluh dari KPP Pratama Maros. Pada hari ini saya nggak sendirian, tentunya saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Kak Agni. Halo Kamira, halo kawan pajak. Halo kawan pajak semua. Nah, di episode yang kali ini kita akan membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak atau yang biasa kita sebut PKP ya Kak Agni. Betul banget Kak Mira. Untuk refresh nih sedikit nih Kak Agni, sebelum kita masuk ke materi yang PKP, kira-kira nih Kak Agni, kalau kita sudah punya NPWP atau kawan pajak, sekalian yang nonton ini sudah punya NPWP, itu kewajibannya apa aja sih Kak Agni? Oke, kita ke awal dulu ya Ya. Kamira ya. Jadi kawan pajak yang udah punya NPWP aktif ya, yang NPWP aktif itu sudah pasti ada kewajiban perpajakannya. Biasanya defaultnya itu hitung, bayar, sama lapor. Ya. Nah, di sini itu terkait kewajibannya itu tentang pajak penghasilan kalau punya NPWP. Nah, kemudian misalnya kawan pajak itu sudah punya NPWP, kemudian sudah bekerja, sudah ada penghasilannya, entah itu penghasilannya mau dari tempat kerja atau mungkin dari usahanya, seperti misalnya ada dagang gitu ya, jual beli atau mungkin memberikan jasa atau yang lainnya. Nah, nanti itu harus dihitung apakah penghasilannya dikenakan pajak atau tidak. Jadi nggak semua penghasilan kawan pajak udah punya penghasilan langsung kena pajak, nggak. Jadi ada aturannya masing-masing dan ada batasannya Kamira. Jadi nggak serta-merta langsung dikenakan pajak. Jadi ada batasannya Kak Agni ya. Betul. Setelah dihitung kemudian dibayar. Kalau memang ada pemotongan pajaknya. Kalau tidak ada nihil ya sudah, berarti tidak ada kewajiban untuk bayar gitu. Kemudian yang ketiga itu lapor. Nah, untuk laporan itu minimal lapor SPT tahunan. Ya, kayak pasti kawan pajak udah lapor SPT tahunan ya kalau udah punya NPWP aktif. Nah, ini lapor SPT tahunannya wajib, namanya tahunan ya berarti setahun sekali lapornya. Nah, untuk pelaporan mungkin kawan pajak udah tahu nih batas pelaporannya itu untuk orang pribadi maksimal sampai 31 Maret tahun berikutnya, untuk badan sampai 30 April tahun berikutnya. Gitu Kamira. Itulah kewajiban paling dasar kalau kita punya NPWP Kak Agni ya. NPWP saja ya. NPWP aktif, betul. Baik, selanjutnya tadi kita udah bahas udah refresh sedikit tentang apa aja kewajiban kalau sudah punya NPWP. Nah, kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai pengusaha kena pajak atau PKP nih Kak Agni. Sebenarnya Kak Agni bisa nggak sih dijelasin dulu gitu kayak sebenarnya apa sih PKP itu? Bisa nggak Kak Agni jelasin dulu apa itu Jadi PKP? gini Kamira, untuk di undang-undang sendiri, undang-undang PPN, itu untuk arti dari pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu ada di pasal 1 ayat 15 Undang-Undang PPN. Nah, pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, ekspor barang, melakukan usaha perdagangan, nah atau memanfaatkan barang tak berwujud dan lain-lain ya Kamira. Nah, pengusaha yang melakukan penyerahan tersebut dan barangnya itu merupakan objek PPN yang ada di Undang-Undang PPN itu wajib melaporkan usahanya untuk digolongkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang masih di batasan yang ditentukan di Peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Jadi nggak semua pengusaha kecil atau ya pengusaha itu udah langsung jadi PKP gitu. Tapi kalau misalnya mau silahkan secara sukarela mendaftar PKP. Oke, baik. Jadi intinya tidak semua pengusaha yang punya NPWP
dia harus PKP ya Kak Agni, karena ada batasannya. Nah, Betul. bisa dijelasin nggak sih Kak Agni tentang batasannya itu atau bagaimana itu? Jadi kan karena tadi mungkin mikirnya kalau udah ada usaha langsung jadi PKP, belum tentu. Jadi untuk PKP sendiri, ini kawan pajak tadi udah dijelasin, jadi PKP itu akan wajib kalau misalnya kawan pajak sudah punya NPWP dan punya usaha, hasilnya lebih dari batasan. Batasannya itu 4,8 miliar setahun. 4,8 miliar dalam setahun. Itu omset kotornya ya. Kotor omsetnya Kak Agni ya? Omsetnya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 4,8 miliar, itu belum wajib. Tapi bisa mengajukan untuk menjadi PKP jika mau. Gitu. Jadi nggak mesti nunggu omset sampai 4,8 miliar dulu untuk jadi PKP. Tapi bisa mengajukan. Tapi kalau misalnya sudah 4,8 miliar, udah wajib PKP. Udah wajib PKP. Iya, bahkan bisa jadi PKP secara jabatan dari kantor pajak terdaftar. Oke. Berarti yang harus kita perhatikan nih kawan pajak adalah terkait berapa omsetnya ya Kak Agni ya, kotor. Jadi bukan keuntungan ya Kak Agni. Betul. Kita lihat dulu dari usaha kawan pajak sekalian omsetnya berapa. Ketika sampai lebih, berarti mulai dari 4,8 ke atas, Iya. itu dia wajib untuk pengukuhan PKP ya Kak Agni, harus jadi PKP. Tapi daftar PKP. Tapi kalau di bawah 4,8 miliar dalam setahun omsetnya nggak sampai 4,8, dia tidak wajib. Tapi kalau misalnya saya punya usaha, perusahaan saya di bawah 4,8 miliar nih Kak Agni, tapi saya mau daftar PKP, itu boleh ya? Boleh. Tapi nggak wajib, cuman boleh ya, memilih ya. Iya, gitu. Mungkin kawan pajak sudah mau mencoba mungut, motong PPN ya silahkan. Bisa ya. Gitu. Oke, baik. Itu kawan pajak, jangan lupa ada yang namanya batasan tadi yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya nih Kak Agni, kalau saya mau daftar PKP-nya, saya mau dikukuhkan sebagai PKP-nya itu bagaimana? Sama nggak sih kayak saya mau daftar NPWP? Oke, mirip-mirip sih, tetap harus daftar, cuman ada perbedaannya nih Kak Mira. Jadi untuk kawan pajak yang mau daftar PKP, ini nggak semudah bikin NPWP sih, karena NPWP kan mungkin hanya masukin data di e-rek online, sudah kan langsung jadi gitu NPWP-nya. Tapi kalau misalnya untuk daftar PKP, kawan pajak itu harus mengajukan terlebih dahulu permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP ke KPP terdaftar. Baik. Nah, yang penting itu udah punya NPWP tentu saja ya. Jadi udah terdaftar NPWP dulu, kemudian kalau misalnya udah terdaftar NPWP-nya lama, itu udah harus dilengkapi dulu kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Kalau misalnya ada yang belum harus dilaporkan. Kemudian kalau mau orang pribadi atau badan, beserta pengurusnya itu juga udah harus lengkap kewajiban harus sudah ada lapor. Nah, kemudian untuk kawan pajak itu bisa menyiapkan formulir permohonan serta persyaratannya lengkap, sudah lengkap bisa diajukan ke loket layanan di kantor pajak. Nah, untuk per PKP-nya ini Kak Mira ya, jadi ada satu set permohonan yang biasanya harus diajukan gitu. Ada Apa aja tiga. tuh Kak Agni? Yang pertama itu ada permohonan PKP. Permohonan Pasti. PKP. Jadi mau diajukan permohonan PKP dulu, kemudian ada permohonan aktivasi akun PKP. Kemudian ada permohonan sertifikat elektronik. Nah, tiga-tiganya ini sih sebenarnya pengajuannya nggak langsung secara satu kali gitu. Jadi tapi biasanya ini tiga-tiganya harus diajukan. Jadi mendingan disiapkan dulu semuanya. Jadi nanti kalau misalnya dibutuhkan sudah ada semuanya, udah ada formulirnya, sudah ada persyaratan-persyaratannya gitu. Nanti kawan pajak bedanya itu kalau NPWP kan bikin aja udah jadi. Kalau daftar PKP ini ada namanya divisit Kak. Jadi dikunjungi nanti. Dikunjungi. Yang kunjung itu Dari gimana? petugas pajaknya. Jadi nanti divisit tempat usahanya. Itu biasanya maksimal 10 hari kerja setelah mengajukan permohonan pendaftaran. Kemudian nanti setelah divisit nanti petugasnya akan memberitahu apa aja kelengkapan selanjutnya atau step-step selanjutnya. Jadi nanti kalau untuk PKP ada yang perlu disiapkan, ada terkait permohonan PKP-nya, aktivasi akun dan juga sertifikat. Lalu perbedaannya adalah adanya visitasi berarti ya dari pegawai pajaknya. Jadi nanti ditemuin sama pegawai pajak. Di lokasi usahanya, misalnya saya perusahaan di lokasi perusahaan saya gitu Ya, berarti. betul. Oke, baik Kak Agni. Nah,
terkait permohonan-permohonan tersebut nih Kak Agni, syaratnya apa aja? Oke, jadi kalau untuk syarat-syaratnya eh, ada beberapa Kak Mira. Ya. Kan tadi soalnya ada 3 permohonan ya. Ya. Agak banyak. Nanti kawan pajak bisa cek di kolom deskripsi ada link untuk cek apa aja persyaratan eh, untuk mengajukan PKP. Itu nanti ada di link deskripsi ya. Video ini ya di bawah. Oke. Gitu. Di situ ada syaratnya apa aja sama formulir permohonannya bisa di-download di situ. Jadi kalau kawan pajak mau tahu syaratnya PKP dan formulirnya seperti apa, untuk mempersiapkan bisa klik link di deskripsi video box kita nanti ya, yang di video ini. Baik Kak Agni, tadi kan udah apa aja yang mau diajukan, terus syaratnya apa saja. Nah, pengajuannya ini Kak Agni, pengajuannya apakah kawan pajak harus datang ke kantor pajak terdaftarnya atau bisa online nih? Kayak Evin kan kita bisa online nih permohonan. Itu bagaimana Kak? Jadi Pengajuan. maaf banget nih kawan pajak nih, mohon maaf dulu. Kalau untuk sampai saat ini pendaftaran PKP itu masih belum bisa secara online. Jadi bisa mau nggak mau online ya. manual ke kantor pajak disampaikan permohonannya. Karena untuk online mungkin nanti kedepannya akan ada gitu. Kita berharap ya bisa. Iya, ada. Cuma sistemnya memang masih belum siap gitu ya. Nanti ada di irek.pajak.go.id sama kayak untuk pendaftaran NPWP. Gitu Kamira. Cuman masih belum bisa digunakan. Masih belum bisa ya. Jadi daftarnya ya harus manual gitu. Manual dan di KPP terdaftarnya. Iya, harus di KPP terdaftarnya Kamira. Jadi nggak bisa terdaftarnya di Maros tapi daftar ngajuin permohonan PKP-nya di Jakarta gitu, KPP di Jakarta. Ya nggak bisa, akan ditolak nanti sama KPP. Sesuai lokasi usaha di mana kawan pajak punya usahanya ya Kak Agni ya. Baik. Baik kalau gitu Kak Agni, kalau tadi kan kita udah bahas pendaftaran udah selesai nih semua. Setelah didaftarkan lalu dikukuhkan sebagai PKP, saya sudah jadi PKP nih. Apa yang harus dilakukan Kak Agni? Oke Kak Mira, jadi ini udah masuk ke pembahasan mengenai kewajiban PKP ya. Jadi sebenarnya itu defaultnya itu sama Kak Mira, sama udah punya NPWP. Jadi kalau untuk kewajiban perpajakan PPN itu bedanya dia ada tambahan untuk membuat faktur. Tuh, jadi menghitung, membuat faktur, bayar, kemudian lapor. Kayak gitu. Nah, yang pertama menghitung berapa jumlah penyerahan serta berapa jumlah PPN-nya. Gitu. PPN yang terhutangnya berapa dan harus dipungut berapa. Harus diketahui kawan pajak untuk saat ini tarif PPN itu 11%. 11%. Jadi udah nggak 10% lagi Kamira. Kalau untuk tarif 11% ini itu udah berlaku dari April 2022, udah berlaku dari setahun yang lalu ya, udah setahun berarti. Gitu kawan pajak. Jadi nggak 10% lagi, sekarang jadi 11% gitu. Nah kemudian yang kedua membuat faktur pajak. Untuk pembuatan faktur ini dibuat melalui aplikasi e-tax atau e-faktur desktop. Nanti aplikasi ini itu bisa di-download dari Innova, web Innova, halamannya ada di e-faktur.pajak.go.id. Nanti di-download dulu installernya, kemudian di-install di laptop atau komputer masing-masing gitu. Nanti di-setting baru bisa bikin faktur pajaknya. Yang ketiga itu menyetorkan PPN yang masih harus dibayar. Di sini bilangnya tuh yang masih harus bayar, artinya nggak semua penjualan itu total PPN yang terutang Kamira, karena ada penghitungan namanya pajak masukan atau pajak atas pembelian gitu. Jadi misalnya kawan pajak punya penyerahan atau penjualan, dihitung total pajak PPN terutangnya, kemudian dikurangi dulu kalau misalnya kawan pajak punya pembelian barang terkait dengan usaha ya, udah pasti gitu. Nanti kalau misalnya ada faktur pajaknya yang bisa dikreditkan, misalkan dikurangkan gitu. Jadi nanti selisihnya atau kurang bayarnya itu yang dibayar. Yang masih harus dibayar itu selisih antara Pajak keluaran yang kita keluarkan ya, fakturnya, dikurangi pajak masukan ya. gitu. Kemudian yang keempat itu melaporkan SPT masa PPN-nya. Nah, untuk pelaporan SPT PPN ini wajib dilakukan setiap bulan atau setiap masa. Nah,
bedanya dengan PPH, kalau PPH kan ketika tidak ada pembayaran itu nggak wajib kan Kak untuk yang SPT masa. Tapi kalau untuk PPN ini mau ada transaksi tidak ada transaksi tetap wajib lapor setiap bulan. Tetap wajib lapor setiap bulan ya. Ada yang nggak ada kegiatan wajib lapor setiap bulan. Baik. Selama masih berstatus PKP. aktif. Betul. Walaupun nggak ada transaksi atau nggak ada kegiatan Iya saya. betul banget kan. Baik Kak. Nih, nah kita bahas satu-satu nih kawan pajak. Pertama dari kewajiban menghitung. Tadi kan dibilang 11% Kak nih PPN. Itu gimana Kak nih menghitung PPN-nya? Oke, jadi untuk penghitungan itu dari DPP atau dasar pengenaan pajak dikali tarifnya. DPP kali tarif. Nanti bedanya, kalau tarif tetap 11% Kak Mira. Tapi bedanya itu nanti di DPP biasanya. DPP itu apa Kak? Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak. Jadi pengalinya itu. Jadi dia berbedanya itu berdasarkan bentuk transaksinya. Karena ada beberapa transaksi tertentu yang DPP-nya itu dasar pengenaan pajaknya itu berapa persen atau sekian persen gitu. Jadi nggak serta-merta misalnya kita jual harga 100 langsung 100 kali 11%. Dilihat lagi dari transaksi apa nih yang kita jual nih apa nih kita serahkan ya Kak. Peraturan Menteri Keuangannya sendiri Kak Mira untuk tentang si DPP atau dasar pengenaan pajak di transaksi untuk dikenakan PPN itu gitu. Baik Kak. Nih, itu dalam 1 bulan nanti kita tiap transaksi atau gimana Kak? Iya, jadi nanti penghitungannya ini semua direkap ya kami ya dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan, entah tanggal 30 atau 31 atau 28 kan beda-beda ya akhir bulan. Jadi direkap selama 1 bulan, kemudian ditotal seluruhnya, nanti kan dapat berapa jumlah pajak keluarannya nih, berapa yang terutang. Kemudian jangan lupa tadi dikurangi dengan pajak masukannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pembelian, ada pajak masukan, bisa dijadikan kredit pajak untuk mengurangi pajak keluaran. Oke, baik Kak nih. Itu untuk kewajiban menghitungnya. Lalu kita akan masuk ke kewajiban kedua yaitu terkait membuat faktur pajak. Itu bagaimana caranya atau apa yang harus disiapkan nih Kak nih? Oke, jadi Kak Mira ini sebelum kawan pajak membuat faktur pajak itu perlu disiapkan yang pertama itu data pembeli, data pribadi ya kayak NPWP, NIK gitu ya, KTP-nya aja ya diminta bisa. Kemudian nama lengkap, alamat, nomor telepon seperti itu. Nah ini nanti kan harus diinput di faktur pajaknya data-datanya itu. Kemudian yang kedua itu ada data transaksi barang atau jasa yang dijual gitu atau yang diserahkan. Nah dari nama barang, kode barang kalau ada, kemudian harganya, jumlah barangnya atau jasanya yang dijual atau diserahkan gitu. Kemudian nanti diinput juga di faktur pajaknya. Nah untuk faktur pajak yang sah ini kawan pajak harus tahu untuk faktur pajak yang sah itu harus yang sudah terbentuk barcode-nya di bagian bawah sebelah kiri samping tanda tangan gitu. Jadi kalau misalnya belum ada barcode-nya itu ya berarti belum sah faktur pajaknya gitu. Atau misalnya kawan pajak dapat faktur pajak dari pembelian tapi tidak ada barcode-nya atau ketika di-scan, nah ini barcode-nya nanti bisa di-scan. Ketika di-scan itu nggak bisa gitu karena barcode itu untuk menentukan validitasnya Kak. Valid nggak sih faktur pajak ini gitu ya? Jadi kalau misalnya di-scan nanti keluar datanya. Nah, ada statusnya juga, ini dibatalkan. Kalau misalnya faktur pajaknya dibatalkan nanti statusnya dibatalkan. Kalau diganti nanti ada status pajaknya, status faktur pajaknya diganti kayak gitu. Itu perlu diperhatikan ya, Kak nih ya, oleh kawan pajak sekalian. Dan perlu diingat juga nih kawan pajak, untuk pembuatan faktur pajak sekarang itu ada batas tanggal maksimal bikin faktur pajak. Jadi kalau dulu kan mungkin bisa ya nyusul gitu. Tapi kalau sekarang ada batasnya Kak Mira. Jadi kalau untuk pembuatan faktur pajak, batas uploadnya itu sampai tanggal 15 bulan berikutnya. 15 bulan berikutnya. Misalnya contoh ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Kemudian belum sempat dibuat faktur pajaknya. Itu masih dikasih waktu 15 hari ke bulan setelahnya, bulan Februari sampai tanggal 15 Februari untuk bikin faktur pajak sampai upload. Oke. Dan untuk faktur pajak yang bulan Januari tadi, kita masih dikasih waktu sampai tanggal 15 Februari gitu ya. Nah nanti kalau lewat dari tanggal itu akan ada error ketika upload. Nanti error nggak bisa
Jadi kita nggak bisa buat faktur pajak untuk Nggak bulan Januari tadi ya, Kak? Betul, udah lewat dari tanggal 15. Nah, Gitu, itu harus diperhatikan tuh kawan pajak. Jangan sampai terlambat ya, karena kalau udah lewat dari tanggal 15, kita nggak akan bisa bikin faktur pajak untuk bulan yang kita mau tadi, untuk bulan Januari contohnya. Baik, Agni. Selanjutnya tentang kewajiban pembayaran atau penyetoran PPN. Ini gimana, Kak Agni? Apakah sama kayak kalau kita bayar pajak-pajak yang PPh-nya atau bagaimana? Oke, jadi Kamira, nanti kawan pajak ini kan pasti mungkin udah tahu ya, Kamira juga udah tahu, udah sering kita bahas juga di IG Live atau di podcast yang lain. Jadi untuk pembayaran pajak itu harus membuat terlebih dahulu namanya kode billing atau kode pembayaran, betul kan? Nanti kode billing tersebut yang sudah ada itu dibayar melalui bank, kantor pos dan lain-lain. Nah, untuk kode billingnya itu kan nanti setelah dihitung tadi di awal, Ya. dibuat kode billingnya. Untuk pembuatan kode billing sendiri itu kan kawan pajak bisa bikin di akun DJP online Betul. atau di layanan mandiri gitu ya, di beberapa KPP untuk menyediakan layanan mandiri. Silahkan datang, bisa bikin sendiri, atau bisa juga kalau untuk KPP Maros itu menyediakan chat layanan di WhatsApp untuk pembuatan kode billing. Bisa juga di nomornya 0811 461 809. Terus untuk bayarnya kapan, Kak Agni? Setelah kita buat billingnya? Oke, jadi kalau untuk bayar PPN ini dibuat billingnya atau dibayarkan maksimal sampai sebelum dilakukan pelaporan. Sampai sebelum dilakukan. Karena Karena kita nggak akan bisa laporan Nggak kalau bisa lapor kalau misalnya belum lunas. Jadi kan nanti ada total kurang bayarnya nih, Kak Mira. Kemudian kalau nggak dimasukin bukti bayarnya, NTPN-nya, itu dia nggak akan mau terlapor. nggak akan mau terlapor ya. Jadi bayar bayarnya dulu. sebelum kita laporan. Baik, Kak Agni. Dan seperti yang disampaikan Kak Agni tadi, bayarnya seperti biasa, bikin billing dulu, baru kita bayar. Bisa di bank persepsi, bisa di kantor pos, bisa di ATM internet banking, di e-commerce juga sudah bisa, Kak. Bisa. Sampai di minimarket terdekat seperti Indomaret itu juga sudah bisa, Kak Agni, untuk pembayaran pajak. Karena udah hafal banget ya itu pembayaran pajak. Oke, baik, Kak. Ini kita langsung lanjut lagi ke kewajiban yang terakhir nih untuk PKP, yaitu terkait pelaporan SPT masa PPN. Boleh Kak Agni dibahas sedikit? Jadi untuk yang terakhir ini tentang pelaporan SPT masa PPN-nya. Jadi kawan pajak perlu diingat, diperhatikan kalau untuk kawan pajak yang sudah PKP dan sudah aktif, tadi kan sudah dijelaskan juga di awal. Ini pelaporan SPT PPN itu wajib dilakukan setiap bulan. Ada tidak ada transaksi, tetap wajib lapor SPT PPN-nya. Gitu. Karena kalau misalnya tidak lapor, walaupun nggak ada transaksi, nggak ada pajak yang dibayarkan gitu ya, datang lewat lapor nih, karena lupa atau gimana, itu nanti akan tetap kena denda. Gitu, dendanya 500.000. Kamera lumayan kan, udah harusnya nggak kena pajak karena nggak ada transaksi, tapi lupa lapor malah jadi kena denda gitu. Kan sayang banget ya kamera ya, lumayan. Nah, untuk pelaporan ini pun juga kan sudah online, bahkan udah nggak ada lagi manual. Untuk pelaporan PPN itu udah nggak ada manual lagi, jadi harus online di web e-faktur, di web strip e-faktur.pajak.go.id gitu. Nah, jika kawan pajak butuh cara pelaporannya, ada di YouTube-nya Ditjen Pajak RI di bagian pelaporan gitu. Kawan pajak bisa cek untuk step-step pelaporan SPT PPN-nya. Nah, kemudian untuk batas pelaporan nih, pasti kawan pajak perlu tahu, karena batas pelaporan berarti sama dengan batas pembayaran yang tadi ya. Jadi untuk batas pelaporan itu maksimal sampai akhir bulan berikutnya. Gitu Kamira. Jadi misalnya transaksi bulan Januari, ya berarti maksimal lapor di akhir bulan Februari. Nah seterusnya. Karena kan kalau tanggal, dia bilangnya kan akhir bulan berikutnya. Nggak pakai tanggal, karena kalau tanggal kan di akhir bulan beda-beda ya. Ada tanggal 28, 29, 30, 31. Pokoknya di tanggal terakhir bulan berikutnya, itu sudah terakhir lapor SPT untuk masa pajak sendiri. Gitu Kamira. Baik. Kawan pajak, jangan lupa untuk kewajiban PKP itu dalam melaporkan SPT masa PPN setiap masa atau setiap bulan, yaitu maksimal di akhir bulan berikutnya. Iya. Kalau bisa nih kawan pajak lapornya jangan sampai di
Mepet-mepet ya. Jangan mepet-mepet karena kadang mungkin ini error gitu, webnya error karena mungkin banyak yang akses, kemudian mungkin lagi maintenance atau Iya. mungkin pernah juga ada kasus ternyata pas mau lapor karena udah mepet, pas dicek ternyata sertifikatnya kadaluarsa. Oh iya. Kan harus diurus dulu nih panjang gitu kan, harus diajuin dulu sertifikat elektronik dan lain-lainnya. Nah itu akhirnya malah jadi terlambat lapor. Ya, baik. Harusnya kan Kalau bisa bisa dilapor dihindari. di awal ya, Kak. Di awal mungkin tanggal 1, tanggal 2, atau mungkin di pertengahan lah, tanggal belasan Ya. gitu. Yang perlu diingat kawan pajak, ada atau tidak adanya kegiatan ketika status kawan pajak sekalian masih PKP, itu tetap wajib lapor ya Kak Agni ya. Bukan dengan tidak adanya kegiatan, Jadi jadi tidak nggak lapor. Tapi dilihat dari status PKP-nya ya Kak Agni. mungkin kawan pajak nanti ada yang saya nggak ada kegiatan nih, nggak wajib lapor kayaknya enggak. Jadi kalau PKP wajib lapor SPT tiap bulan. Baik, Kak Agni. Baik. Terima kasih waktunya Kak Agni untuk podcast episode 4 kita hari ini tentang kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP. Saya harap sih semoga kawan pajak semua yang mungkin baru mau mendaftar atau mungkin baru mau tanya-tanya dulu, gali informasi tentang PKP bisa dapat informasi yang banyak ya Kak Agni ya Iya. pada episode kali ini. Kak Agni ada nggak yang sedikit mungkin kata-kata terakhir yang mau disampaikan pada podcast kita hari ini? Oke, jadi untuk kawan pajak yang sudah PKP atau baru mau PKP atau baru saja PKP atau menunggu Dikunjungi. divisit, ya kan? Kan tadi udah dibahas mengenai apa aja yang perlu diperhatikan mengenai kewajiban perpajakannya terkait PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, mulai dari hitung berapa jumlah pajaknya, membuat faktur pajaknya, kemudian memungut atau memotong pajak PPN-nya, kemudian menyetorkan pajaknya yang harus dibayar. Nah, itu untuk detailnya nanti mengenai PKP mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke kantor pajak terdekat gitu. Kawan pajak bisa tanya-tanya, kalau misalnya mungkin seputar aplikasinya, bagaimana cara install atau cara registrasinya. Nah, itu bisa konsultasi gitu, Kak Mira. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Agni ya Iya, untuk waktunya pada hari ini. Kita boleh bahas-bahas tentang kewajiban PKP tadi. Baik, terima kasih banyak Kak Agni ya untuk waktunya pada episode kali ini. Sama Kak Mira. Ya, semoga semua kawan pajak yang menyaksikan video ini bisa terbantu dan video ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak yang mencari informasi mengenai kewajiban PKP. Kawan pajak, jangan lupa untuk like video ini, share juga ke mungkin ada teman-teman atau keluarga yang butuh informasi mengenai kewajiban PKP, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Kantor Pajak Maros ya, jangan lupa. Dan kawan pajak, kalau kawan pajak punya kritik, punya saran, punya usulan terkait mungkin tema apa nih yang bisa dibahas oleh Kantor Pajak Maros, bisa banget komen atau bisa banget juga DM Instagram kita di @pajakmaros. Karena kritik dan juga saran dari kawan pajak sekalian dapat membangun kami untuk ke depannya. Baik, terima kasih kawan pajak sekalian. Saya pamit undur diri, saya Mira dan rekan saya Agni. Sampai jumpa di Bola Sima Bijak Bicara Pajak episode selanjutnya. Dadah!